Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika berkenan berdonasi kepada Allah Perkasa Televisi Channel, silakan melakukan transfer ke rekening yang tertera pada running text. Kami membutuhkan dana untuk pengadaan peralatan podcast yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Atau jika Anda berkenan menyumbang peralatan podcast, dengan senang hati kami menerimanya. Sembari menunggu donasi terkumpul, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang yang sudah memasuki tayangan ke-9. Mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Sebagai informasi bagi ibu bapak, apabila ada anggota keluarga, kerabat maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah gangren, prostat, tumor jinak maupun ganas, sulit memiliki keturunan, stroke, gagal ginjal, sakit tulang, dan persendian atau asam lambung akut, dan berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Saya bukan seorang dokter atau ahli kesehatan atau bahkan dukun. Akan tetapi barangkali saja saya bisa memberi solusinya. Mari kita pelihara kesehatan tubuh, pemberian Tuhan Allah kita. Semoga. Pengantar dari host untuk tokoh Yonatan. Apabila Anda belum memiliki sahabat yang sejati, bacalah kitab 1 Samuel pasal 18 hingga pasal 23 untuk dijadikan teladan bagaimana persahabatan sejati dapat terjadi di antara dua lelaki dewasa. Persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Persahabatan yang diikrarkan atas nama Tuhan Allah. Daud, seorang pemuda desa yang sangat berjasa bagi Raja Saul, ayah Yonatan. Dengan gagah berani, Daud membunuh Goliat, pejuang andalan Filistin, hanya dengan menggunakan beliung demi menyelamatkan kerajaan Saul. Akhirnya, Raja Saul mengangkat Daud sebagai orang kepercayaannya, menjadi tangan kanan Saul. Akan tetapi Raja Saul khawatir nanti Daud akan mengambil alih mahkota kerajaan yang telah siap diwariskan kepada Yonatan apabila kelak Raja Saul mangkat. Daud mengetahui niat jahat Saul untuk segera melenyapkannya. Saul mengarahkan ribuan pasukannya untuk memburu Daud, termasuk Yonatan yang di sisi lain justru memihak dan membela Daud. Yonatan beberapa kali membocorkan rahasia perburuan sehingga Daud berulang kali lolos dari upaya penyergapan. Daud berpindah-pindah tempat persembunyian. Di sisi lain, Daud sendiri tidak berambisi untuk menjadi raja. Dia sangat menghormati Raja Saul. Dalam pelariannya, Daud diurapi secara rahasia sebagai raja pengganti Saul oleh Samuel yang saat itu merangkap berbagai jabatan sebagai imam, sebagai hakim, sebagai nabi, sekaligus sebagai pemimpin spiritual bangsa Israel. Tentu saja, urapan ini atas seizin Allah. Mengapa Yonatan rela menjadi orang nomor 2 apabila kelak Daud dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya? Padahal mahkota itu seharusnya menjadi hak Yonatan sebab dia adalah anak biologis Raja Saul. Daud hanyalah anak menantu Saul yang menikahi Mikal, adik perempuan Yonatan. Tetapi Yonatan melihat bahwa Daud adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan.
Dialah yang pantas menjadi raja, bukan ayahnya yang sangat jahat itu. Dan pada akhirnya, Daud meratapi kematian Yonatan sebelum menyaksikan penobatan Daud sebagai raja. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-22 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Yonatan. Yonatan, persahabatan yang utama. Teman-teman yang cemburu kadang-kadang memaksa kita untuk memilih. Siapa teman terbaik Anda? Mereka bertanya di saat kita tidak ingin memeringkat teman-teman kita. Yonatan menghadapi dilema loyalitas seperti itu dengan ayahnya yang cemburu secara gila-gilaan atas persahabatan anaknya dengan Daud. Intrik-intrik istana pada hari-hari itu menyerupai isi cerita permainan para pengagum Shakespeare. Tidak aman dan merasa bersalah atas kesalahan di masa lalu. Saul ketakutan bahwa suatu saat Daud muda akan merampas mahkotanya. Dalam kurung. Padahal Samuel secara rahasia sudah menobatkan Daud sebagai Raja Israel di masa mendatang. Tetapi Daud dengan gagah berani bertempur di pihak Saul dan tidak pernah berniat merampas mahkota itu. Meskipun Yonatan berusaha untuk tetap setia terhadap ayah dan sahabatnya itu, ayahnya menjadikannya tidak masuk akal. Segera Yonatan menyadari kalau Saul akan membunuh Daud jika berhasil menangkapnya. Sekali waktu, dengan membabi buta, Saul melemparkan tombak kepada anaknya sendiri karena berpihak kepada Daud. Ada di kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 17-27. Satu faktor utama yang membuat Yonatan sulit menentukan pilihan. Sebagai anak Saul, dia akan mewarisi tahta berikutnya. Dengan memihak kepada Daud, dia menyakiti diri sendiri. Meskipun demikian, dengan mempertaruhkan nyawanya, dia menolong Daud untuk melarikan diri. Dia menyatakan kepada Daud bahwa dia akan senang menjadi orang nomor 2-nya Daud. Ada di pasal 23 ayat 17. Secara tragis, kedua sahabat itu tidak pernah memerintah bersama. Dalam suatu pertempuran melawan Filistin, Yonatan bertempur di pihak ayahnya dan dia tewas terbunuh. Ada di pasal 31 ayat 2. Daud meratapi kematian sahabat terkasihnya itu, menyanyikan sebuah lagu pedih untuk menghormatinya. Bisa dibaca pada kitab 2 Samuel, pasal 1 ayat 17-27. Kesetiaan dan kasih mereka mungkin adalah salah satu kisah persahabatan terindah yang pernah ada. Live question. Teman seperti apa yang paling setia kepada Anda? Apa arti kesetiaan bagi Anda? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-23 dengan tokoh Abigail.